Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di semester ganjil ini. Mata kuliah yang saya tempuh dan saya sajikan untuk kalian adalah operational research atau riset operasional atau operational riset atau riset operasi. Banyak ini terjemahannya. Jadi jangan lupa untuk nanti cari buku referensi yang bisa kalian gunakan untuk menunjang perkuliahan kita di mata kuliah riset operasional pada semester 5 ini. Kenapa sih kita harus belajar riset operasional? Jadi memang yang namanya organisasi itu merupakan wadah sebagai tempat untuk bekerja sama di bawah pimpinan atau manajer organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuan atau objektif organisasi atau perusahaan. Jadi ibarat suatu mesin nih, organisasi mengubah masukan atau input yang terdiri dari manusianya itu sendiri, uang, ya, material dan juga metode untuk mencapai keluaran atau output gitu. Nah, tentunya dalam memproduksi suatu output kita juga harus dapat melihat, terus juga bisa melakukan perencanaan, terus juga bisa melakukan peramalan, penjualan misalnya atau sales forecast dan selanjutnya gitu ya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu tentang pengenalan riset operasional gitu. Jadi riset operasi atau operation research ini banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi. Namun tidak jarang perusahaan-perusahaan yang melaporkan kegagalan dalam penerapan operasional research karena bermacam-macam alasan seperti biaya aplikasi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, persoalan yang terlalu rumit atau ketiadaan ahli operation research gitu. Dan memang persoalan-persoalan optimisasi sudah lama timbul semenjak adanya usaha untuk menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach di dalam memecahkan persoalan manajemen suatu organisasi. Nah, kalau riset operasi ini ternyata digunakan dan juga dirasakan perlu ketika adanya kebutuhan yang mendesak. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, ini dibutuhkan pengalokasian sumber-sumber atau input yang terbatas guna melayani berbagai operasi militer dan kegiatan-kegiatan di dalam setiap operasi secara efisien dan efektif gitu ya. Jadi tetap nih kalau kita yang namanya orang akuntansi, apalagi orang ekonomi, ya harus paham bagaimana caranya memaksimalkan sumber daya yang kita miliki gitu ya. Dan pengertian riset operasi secara harfiah, operation itu dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Dan research adalah suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa tadi. Tahu ya hipotesa atau hipotesis itu adalah kesimpulan sementara gitu ya. Dan sifat dari riset operasi itu yang pertama adalah operation research may be described as a scientific approach to decision making that involves the operations of organizational system. Gitu. Jadi ada beberapa kesimpulan dan definisi dalam bahasa Inggris. Saya mau ngomong agak sedikit repot ya, tapi yang paling penting adalah riset operasi ini sendiri research dengan penerapan metode ilmiah melalui suatu tim secara terpadu, suatu sistem organisasi agar diperoleh pemecahan yang optimum gitu. Jadi kira-kira seperti apa nih kita mempelajari riset operasi itu adalah untuk memaksimalkan sumber daya yang kita miliki untuk output yang optimum. Dan riset operasi ini mencakup dua kata, yaitu riset yang harus menggunakan metode ilmiah dan operasi yang berhubungan dengan proses atau berlangsungnya suatu kegiatan seperti proses produksi, proses pengiriman barang gitu ya, proses pemberian pelayanan melalui suatu antrian yang panjang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa riset operasi adalah riset yang dilakukan terhadap suatu proses atau operasi atau berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh unit organisasi. Menurut Morse dan Kimball, riset operasi adalah metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif gitu. Jadi
kita akan melakukan satu keputusan, tapi ada dasarnya. Dasarnya apa? Kuantitatif. Kuantitatif itu apa di sini maksudnya? Angka-angka. Angka-angka yang kita olah, angka-angka yang kita dapatkan gitu ya, sehingga manajer ini bisa mengambil keputusan. Dan selanjutnya adalah menurut Churchman, Arkoff, dan Arnoff di tahun 50-an mengemukakan bahwa penelitian riset operasi sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut gitu ya. Lalu, kalau contoh permasalahan atau persoalan misalnya dengan bahan mentah yang serba terbatas, harus dibuat output atau produk sehingga dapat dicapai jumlah hasil penjualan yang maksimum. Contoh lainnya adalah dengan jumlah pemberi pelayanan yang terbatas, harus dicapai pemberian pelayanan dalam waktu sesingkat mungkin. Harus dicapai jumlah biaya transport yang minimum dengan syarat jumlah permintaan yang terpenuhi. Lalu juga harus dicapai jumlah stok yang optimum misalnya dengan biaya yang minimum. Ada lagi contoh lainnya, suatu proyek harus selesai dalam waktu secepat mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga dapat secara singkat diketahui bahwa operation research is searching for optimality. Jadi riset operasi adalah mencari untuk optimalisasi gitu ya. Menurut Miller dan M.K. Starr mengartikan bahwa riset operasi ini sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Nah, dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa riset operasi berkenaan dengan pengambilan keputusan yang optimal dalam penyusunan model dari sistem-sistem baik yang deterministik maupun probabilistik gitu ya, yang berasal dari kehidupan nyata walaupun dia masih berupa kemungkinan atau tadi forecasting gitu ya, tapi tentunya ini terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita, hanya saja kita harus mencari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu kan. Atau dunia pengelolaan, dunia usaha yang memakai pendekatan ilmiah atau pendekatan sistematis. Nah, itu disebut dengan operation research gitu. Jadi karena yang namanya penghitungan walaupun itu berupa angka, kita juga harus bisa meramalkan, harus bisa memprediksi, harus bisa mencari kemungkinan gitu kan, dengan metode riset operasi ini sendiri gitu. Gimana kira-kira kalau misalkan dikaitkan dengan kondisi perekonomian sekarang? Nah, ini tugas pertama ya. Saya minta kalian untuk mencari satu data atau paling tidak satu keputusan yang dibuat oleh pemerintah kaitannya di bidang kesehatan dan juga di bidang ekonomi yang ini berdasarkan angka-angka ya. Misal beberapa waktu lalu angka pengangguran itu terjadi di Indonesia dikarenakan PHK yang besar-besaran diakibatkan oleh COVID-19. Akhirnya pemerintah itu memutuskan untuk menggulirkan bantuan ya untuk 5,6 juta pekerja yang mereka terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini tidak serta-merta kan mereka menggulirkan atau mengambil keputusan untuk memberikan bantuan dengan nilai angka 600.000 itu sendiri. Itu pasti ada perhitungannya, pasti ada analisisnya. Nah, saya minta contoh dari kalian, satu saja paling tidak, kira-kira contoh dari riset operasi yang terjadi dalam waktu dekat ini gitu ya. Ini saya minta satu orang satu karena tidak banyak ya di kelas kita. Jadi saya minta kalian tolong cari kira-kira dituangkan dalam kebijakan yang seperti apa dan kenapa gitu ya. Tugas pertama hari ini. Lalu selanjutnya adalah tahap-tahap dalam riset operasi. Yang pertama adalah definisi masalah atau identifikasi model. Yang kedua adalah pembentukan model atau penyusunan model, di mana model ini dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif atau objective function. Selanjutnya adalah mencari penyelesaian masalah atau analisa model
di mana mencari pemecahan dari model yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya, misalnya dengan menggunakan metode simplex. Ada juga validasi model, di mana tentunya harus ini ada mekanisme untuk mengkontrol pemecahan, misalnya dengan menggunakan kriteria tertentu. Dan yang terakhir adalah implementasi hasil pemecahan gitu ya. Meskipun prosedur atau urutan kegiatan dalam melakukan research operation di atas atau yang saya sebutkan tadi bukan suatu standar, namun secara umum memang harus demikian, akan tetapi jelas bukan merupakan pedoman yang kaku, akan ada perbedaan waktu untuk pemecahan. Maksud saya akan ada perbedaan untuk pemecahan jenis persoalan yang berbeda. Yang jelas, walaupun kegiatan-kegiatan lainnya mungkin tidak sama, akan tetapi pada kegiatan mencari pemecahan dari model harus menggunakan teknik matematika. Sebab modelnya memang model matematika gitu. Jadi kita akan belajar hitung-hitungan lagi di perkuliahan riset operation kali ini. Selanjutnya adalah cara pembuatan model ya. Kadang-kadang model yang pertama kali dibuat masih terlalu rumit. Ada beberapa cara untuk membuat model menjadi sederhana. Yang pertama, meliniarkan hubungan yang tidak linier. Yang kedua, mengurangi banyaknya variabel atau kendala. Mengubah sifat variabel, misalnya discrete menjadi continue. Mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal, mengeluarkan unsur dinamik atau membuat model menjadi statik, dan yang terakhir adalah mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai tunggal atau deterministik gitu ya. Jadi dari yang tadinya rumit kita bikin jadi sederhana aja. Dari yang tadinya nggak pernah ketemu, gimana kalau kita ketemu lewat Zoom aja? Aduh, saya ngomong terus ya, harus dicatat nih. Saya kadang-kadang ngomong tapi ya ini jadi nggak ada di dalam slide, jadi harus kalian catat gitu ya. Model dalam riset operasi yang pertama adalah ionic atau physical model. Ini kalian bisa baca, contohnya adalah dalam mempelajari struktur sebuah atom, warna model yang tidak relevan, sementara letak lapisan-lapisan merupakan sifat yang relevan untuk disajikan. Lalu juga ada analog model, contohnya peta dengan bermacam-macam warna, di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri, misalnya biru menunjukkan air, kuning menunjukkan pegunungan, hijau sebagai dataran rendah, dan selanjutnya. Dan selanjutnya adalah matematik atau simbolik model, gitu ya. Ini di antara jenis model yang lain, matematik sifatnya paling abstrak karena menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan hubungan antar mereka dari sistem nyata. Namun sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam urusan matematik gitu. Nah, akhir-akhir ini riset operasi mempunyai dampak yang kuat sekali dalam manajemen suatu organisasi, baik dilihat dari jumlah maupun variasi aplikasinya terlihat tumbuh atau berkembang dengan cepat sekali. Contohnya, pertumbuhan aplikasi elektronik data processing pada komputer dan teknologi informasi. Gitu, sekarang ini kan memang apalagi di eranya digitalisasi seperti ini gitu ya. Dan memang setelah penerapan RO atau riset operasi dalam Perang Dunia Kedua berhasil dengan gemilang, kalangan militer Inggris dan Amerika melanjutkan membentuk kelompok-kelompok riset operasi pada berbagai tingkatan komando. Nah, riset operasi juga dipergunakan secara luas di luar bidang militer. Misalnya dalam organisasi bisnis, industri dan pemerintahan, khususnya juga untuk penyusunan perencanaan dalam bidang ekonomi. Gitu. Jadi nanti kita akan membahas materi-materi lainnya seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya di kontrak perkuliahan. Nah, itulah materi-materi yang kita bahas tentunya. Jadi jangan lupa untuk mencari buku yang bisa kalian gunakan sebagai sumber referensi dan kita pelajari bersama-sama ya. Oke, sampai sini dulu materi pertama untuk riset operasi dan juga pengenalan riset operasi itu apa sih. Nanti selanjutnya kita akan bahas di pertemuan kedua. Terima kasih sekali lagi. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kirimkan komentar. Jangan lupa nanti dicek YouTube dan juga Instagramnya seperti yang sudah saya posting. Ya, saya pamit. Wassalamualaikum dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.